sesuai dengan bahasannya supaya ini terlalu banyak soalnya. Apakah nama buah khuldi itu sahih? Karena ana pernah dengar hal tersebut bukan namanya. Allahu alam ya, kalau memang ada yang lain. Saya cuman sepengetahuan saya itu disebutkan dalam beberapa buku tafsir, gitu kan. Kalau memang ada riwayat yang menjelaskan itu tidak benar, ya berarti keliru. Kita tarik perkataan itu ya. Ini sebatas pengetahuan saya saja. Jadi ini keterbatasan saya. Kalau memang saya sebutkan itu salah, saya beristighfar kepada Allah. Kalau memang antum temukan riwayat yang sahih. Kalau yang saya temukan dalam beberapa buku tafsir disebutkan memang kalau ada nama buah ini gitu. Apakah benar jin nanti ada yang masuk surga? Apakah nanti kita bisa bersama saudara mukmin kita dari golongan selain manusia? Yang saya tahu iya, jin-jin beriman itu akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak, maka tidak ada makna daripada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tidak akan ada makna daripada surah jin yang menjelaskan tentang adanya jin-jin yang beriman. Dan mereka beriman pada risalah Musa, mereka beriman pada risalah Isa, pada risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi memang ada dan mereka masuk surga. Tapi apakah nanti kita akan ketemu di surga? Allahu a'lam. Yang saya tahu adalah dalil yang umum menyampaikan kalau ahli surga bisa saling ketemu. Tapi dalam hadis ini disebutkan orang-orang yang saling kenal di dunia memang. Umumnya manusia, misal sama adiknya, sama kakaknya, sama temannya, dia ingin ketemu. Dalam sebuah riwayat dijelaskan dia tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengantarkan dia ke istana orang yang sedang jadi target, gitu kan. Ini yang ada manusia, tapi apakah interaksi sama jin saya tidak tahu, belum pernah saya temukan dalilnya. Bagaimana dengan bisikan syaitan yang datang saat sholat, namun isi bisikan tersebut adalah berupa solusi atau jalan keluar ya, kita ke depan, jadi seperti sebuah solusi tautis yang datang ke kita, dan kadang itu benar dan jujur. Itulah permainan syaitan ke anda, mengingatkan kunci, mengingatkan janji, mengingatkan benda yang lupa taruh di mana. Akhirnya nanti setiap kali ada benda hilang kita sholatnya kena benda hilang, mau tahu gitu kan. Itulah permainan syaitan gitu. Jadi itu semua permainan syaitan, tidak boleh dipercaya gitu. Dia kalau masalah benar ya karena kebetulan memang saja dia ingatkan kita, memori kita saja yang diputar sama dia sehingga kita bisa mengingatnya. Sebagaimana kita bisa dibuat menghayal, mengingat lawan jenis dalam sholat, ada orang menghitung keuntungan transaksi, ini semua permainan syaitan. Kata Nabi SAW kepada Uthman bin Abi Mad'un, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pada saat beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya kalau sholat saya selalu merasa terganggu, lupa dengan pekerjaan, lupa dengan sholat saya, mengingat pekerjaan, mengingat keluarga, mengingat beragam macam hal." Kata Nabi SAW, itu syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, kemudian mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia sholat gitu kan. Jadi ini kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan menudahlah sebelah kiri 3 kali, ditiupkan ya, ditiup 3 kali seperti itu. Bagaimana dengan air mata seorang ibu yang dibungkus dan ditaruh di dompet seorang anaknya? Untuk apa? Untuk apa taruh air mata ibu ini? Hah? Kira-kira untuk apa nih? Nanti ada yang taruh air mata istri, air mata suami, untuk apa? Apa hubungannya air mata dengan dia? Kita dalam Islam disuruh apa? Bakti, khidmah, bukan simpan air matanya ibu, gitu kan? Itu yang diperintahkan. Jadi tidak boleh, semua sama sekali tidak boleh. Ini teman-teman yang hadir di sini semua ada di dompetnya tulisan-tulisan apalah, semua yang pernah dikasih oleh Pak Haji yang berkedok, sebenarnya dukun atau orang pintar lah atau guru ngajinya. Karena saya itu hari diundang ke Hong Kong, lalu saya mengadakan pelatihan ruqyah massal. Pada saat itu ngajarin mereka ruqyah. Sebelum ruqyah saya bilang, semua di sini yang punya buhul di store ke saya, semuanya, apapun. Maka panitianya keliling, satu kresek, gitu. Macam-macam. Ada cincin, ada kunci, ada kertas, ada kain dijahit-jahit, ada tulisan bahasa Arab beragam, ada menyan, baunya la ilaha illallah. Udah enak sekali. Dikumpul semua. Setelah selesai baru, karena kalau buhul itu masih ada di kantong seseorang, disimpan di dompetnya, di rumahnya, di lemarinya, baru diruqyah, maka berarti masih ada posko syaitan. Si dukun itu kalau sedang diruqyah, orang itu diruqyah, dia rasa lagi diserang. Dia tidak mengerti itu ruqyah ini, dia pikir ini dukun lain sedang melawan dia. Maka dia kirim lagi syaitan. Dia tidak tahu nih syaitannya dikirim, dibacain ayat mati, gitu kan. Jadi seperti itu berantem, kesannya kayak orang perang. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang menghadapi sihir, maka dia seperti sedang berperang sebenarnya dengan para penyihir itu.
Terlebih lagi kadang-kadang penyihir ini karena ditipu oleh syaitan, dikatakan itu saingan kamu, kalahkan dia, kirim ilmu ini, kirim ilmu itu. Terkadang ada yang mati, temannya juga bantu dia, dan seterusnya, seperti itu. Ustaz tolong berikan rekomendasi untuk mempelajari ruqyah syariah. Pelajari secara khusus sebenarnya tidak butuh tempat khusus ya. Jadi antum tinggal baca, seperti tadi saya sudah jelaskan tentang masalah penyihir itu. Di buku ini yang saya tahu dituntun, dipandu bagaimana caranya, gitu kan? Cukup dibacain ayat-ayat Al-Quran, kita juga komitmen menjaga ibadah kepada Allah, maka insya Allah bisa. Tapi kalau mau lebih mendalami, nanti insya Allah saya akan berikan nomor beberapa orang yang bisa dijadikan, coba bisa bertanya dengan mereka ya. Silakan kalau mau catat, saya kasih sekarang nomornya. Yang punya banyak syaitan silakan ya. Ini yang sering saya kasih ke teman-teman, ada Ustadz Sahal 0896 3041 4084 0896 3041 4084 atau 081 8021 081 8021 91718. Saya ulangi dari awal ya, 0896 3041 4084 atau 081 8021 91718. Kemudian ada juga Ustadz Hussein Mubarak, ini juga salah satu teman peruqyah, 0813 1709 0813 1709 6419 6419. Ini yang saya kasih nomornya yang saya kenal ya. Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi dari para ustadz lain silahkan saja ya, yang saya tahu ini mereka memang insya Allah orang-orang yang menjaga ibadahnya dengan Allah dan tiap hari memang membantu untuk itu, membantu untuk ngeruqyah, dan insya Allah bisa belajar juga dari mereka. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam praktek sihir agar dapat bertobat dan kembali ke jalan Allah? Sebenarnya sama dengan umumnya dosa ya, sama dengan umumnya dosa. Apapun yang berhubungan dengan masalah dosa, maka yang bisa menyadarkan adalah menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan tentang hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Kalau ini tidak boleh, bicara apa adanya, sampaikan. Ini hukumnya haram, ini tidak boleh. Maka apa namanya? Diberikan hadiah buku, CD, semua itu insya Allah termasuk boleh kita lakukan, dan selebihnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang subhanallah sadar dengan hal-hal yang kecil sekali, mungkin cuma dengan peringatan satu kali, mungkin cuma dengan buku gitu kan, itu insya Allah sudah cukup untuk membuat orang-orang ini sadar. Kita cukup menyampaikan, selebihnya sudah tidak bisa. Dan semestinya saya pernah umroh dengan salah satu jaksa kalau tidak salah ya, di salah satu kota di Sumatera. Terus beliau mengatakan sudah keluar sekarang peraturan pemerintah kita, maka dibolehkan untuk menangkap aliran-aliran sesat dan juga praktek-praktek ilmu hitam ini gitu. Dan itu satu hal yang positif, artinya memang harus dibendung, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dibiarkan. Jangan terpengaruh dengan promosi dukun ya, ini laki-laki di sini nih panjangin alat vital gitu. Itu praktek dukun, tidak boleh, tidak usah, syukuri yang ada gitu kan. Udahlah, tidak perlu dipanjangin, dipendekin, nggak perlu. Dahulu kami diberikan kertas tulisan Arab oleh bibi dan disuruh simpan. Kami sempat simpan, terus kami takut kertas tersebut adalah jimat, jadi kami buang. Apakah kami berdosa karena sempat menyimpannya? Kalau tidak, tentu saja dosa ya. Kalau ada orang tidak sholat karena tidak tahu, ya tetap dosa misalnya. Melanggar perbuatan. Ada orang zina nggak tahu kalau itu hukumnya dosa, tetap dia berdosa. Tapi Allah SWT terima kalau dia taubat. Allah SWT terima kalau dia taubat. Dan kalau ada buhul seperti ini, saran saya jangan dibuang, dimusnahkan. Memang dibakar, memang harus dimusnahkan. Apapun itu dibakar. Sebelum dibakar dibacakan surah Al-Falaq dan An-Nas, ditiupkan ke buhul tersebut, kemudian dibakar, dimusnahkan. Itu jauh lebih aman. Karena kalau dibuang, maka buhul itu semua ada syaitannya. Dia bisa kemana lagi? Gitu. Dia bisa menyusahkan manusia yang lain. Itu memang dimusnahkan. Di rumah ibu saya masih ditanam kepala kambing
Ibu saya dulu mempercayai ini untuk kebaikan. Bagaimana cara kami memberitahukan hal itu kepada ibu bahwa ini adalah salah? Apa perlu mengambil kepala kambing yang terkubur itu dengan cara membongkar ubin? Tentu saja. Dibongkar itu lebih efektif. Dibongkar kalau ditahu tempatnya. Masalah pembongkaran buhul atau membuang sesuatu yang sifatnya memang pelanggaran agama, itu nggak perlu izin sama pemiliknya. Jadi nggak perlu bilang, ibu saya mau bongkar ya, keluarin kepalanya, enggak. Emang kalau ada peluang, ada kesempatan, Allah mudahkan dan kita tahu, maka kita bongkar gitu. Karena selama itu ada, pasti akan ada syaitannya dan akan mengganggu rumah itu, membuat orang tidak nyaman lah, membuat orang ketakutan lah, gitu kan. Sering mengganggu anak-anak kecil, itu sudah umum terjadi. Dan jadi memang semestinya harus dikeluarkan. Masalah ibu anda, berikan penjelasan apa adanya. Sebelum menyampaikan penjelasan, berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah supaya ibu saya dapat hidayah. Lalu sampaikan. Dan tidak usah bawa nama anda, supaya biasanya orang tua itu tidak mau dinasihatin sama anaknya. Tapi coba bilang, tadi saya hadir pengajian, saya dengar dari Ustadz ada penyampaian seperti ini ibu. Kayaknya termasuk dulu itu buhul mungkin yang ditanamkan, khawatir nanti ada masalah-masalah. Ya, saya mungkin akan menghilangkan gitu kan. Atau cuma sekedar mengatakan mudah-mudahan Allah ampuni kita ibu, itu salah gitu. Jadi disampaikan apa adanya, insya Allah. Mungkin beliau tidak faham gitu. Bagaimana Ustaz, bagaimana menghancurkan jin yang bersemayam di perut seseorang dan bagaimana mengusir rasa takut ketika sendirian di malam hari? Dibacain ruqyah, baca ruqyah, ditiup telapak tangan, diusap perutnya, terus baca lagi, diulang-ulangin tuh. Nanti ada buku ini, beli saja panduannya ya. Nanti ditiupkan ke perut supaya diniatkan menghancurkan. Kemudian kalau orang sudah masuk sihir ke badannya dan ada syaitan, kena pernah disihir atau pernah dia belajar, maka memang ini butuh beberapa metode ruqyah. Di antaranya dia sering mengusap tubuhnya dengan meruqyah telapak tangannya sendiri, mengusap, meniupkan. Kemudian juga yang kedua dia meminum air yang dia minum misalnya, gitu kan. Itu memang dia tiupkan ke air tersebut lalu dia minum. Boleh juga menggunakan minyak habbah sauda, ya, minyak zaitun. Ada jenis minyak zaitun yang sifatnya dikonsumsi di luar, kalau tidak salah yang tulisannya Fomes. Zaitun Fomes itu memang untuk konsumsi luar saja, untuk kulit, perawatan kulit. Tapi ada yang virgin, zaitun virgin itu memang bisa untuk dikonsumsi, untuk diminum. Itu bagus juga ya. Saya pernah dapatkan dari salah satu masyayikh bahwasanya kalau minyak itu diruqyah, sama halnya boleh meruqyah air, maka minyak itu kalau digosok di tempat yang memang dasarnya ada sihir atau ada syaitan, maka selama minyak itu tidak hilang, reaksi ayat terus berpengaruh. Reaksi ayat terus berpengaruh, maka dianjurkan untuk itu. Saya kemarin Ramadan sempat umroh alhamdulillah dan ketemu dengan salah satu guru saya, Dr. Amin Fallata. Beliau guru besar Al-Quran di Mekah, di Ummul Qura, dan saya sempat berbicara tentang masalah ruqyah dengan beliau dan beliau sempat menambahkan pengetahuan buat saya gitu kan. Salah satunya adalah kalau orang kesurupan atau kena sihir, maka cara efektif untuk mengetahui dia disihir oleh siapa, biasanya karena dia terzalimi, Allah memberikan dia feeling kalau ada orang yang menyihirnya. Kalau misalnya ditanya, kira-kira menurut kamu siapa yang menyihir, lalu disebutkan namanya si fulan misalnya, maka boleh seseorang peruqyah mengucapkan di kuping dia, sihirnya si fulan, sebut nama orang itu, saya minta kepada Allah agar dibatalkan. Lalu membaca salah satu ayat ruqyah tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam, majitum bihi sihru innallaha sayubtilu. Ya, apa yang kalian lakukan adalah sihir, pasti Allah akan membatalkan. Diulang-ulangin. Beliau mengatakan ayat itu diulang-ulangin. Pada saat dia terasa ada reaksi, berarti betul orang itu yang menyihirnya, gitu kan. Tinggal sering berdoa kepada Allah agar orang itu diberikan hidayah atau Allah SWT hukum dia, gitu kan, hukum dia. Jadi bisa dengan cara mengusap dari luar, bisa dengan cara meniupkan ke air atau minyak yang dikonsumsi, gitu kan. Ada juga metode yang lain, sebagian ulama membolehkan ini, sebagaimana air boleh dibasahkan, dibandingkan Bimbas mengatakan, boleh juga air diruqyah, dimasukkan daun bidara lalu dipakai berendam, gitu kan. Kalau sudah terlalu besar sihir di tubuhnya, maka dia berendam di alam air yang sudah diruqyah itu, gitu kan. Itu juga termasuk. Jadi sering kali terjadi teman-teman peruqyah berbagi dengan saya, kalau air itu walaupun dingin, kalau sudah diruqyah, bagi orang yang kena sihir, air itu panas. Air itu panas, gitu kan, dia rasa panas sekali. Tapi memang dia harus kalau mau sembuh masuk ke dalam situ. Jadi itu insya Allah akan membakar setan-setan yang ada di badannya. Saya pernah menemukan kasus kurang lebih seperti ini Ustaz. Seseorang ingin mendapatkan ilmu kebal,
kesaktian. Maka oleh gurunya ditransfer tenaga dalam dan diberikan jin muslim sebagai pendamping. Lalu untuk mempertahankan kesaktiannya, guru tersebut menginformasikan bahwasanya dia harus sholat 5 waktu, puasa sunnah Senin Kamis tidak boleh tinggal, dan ibadah-ibadah lainnya. Sang guru mengklaim bahwasanya ilmu putih lawan dari ilmu hitam. Pertanyaan, apakah ini masuk dalam ilmu sihir? Apakah ibadah yang dijalankan akan diterima? Ini cuma kedok saja. Ini cuma kedok saja. Jadi masalah dia suruh sholat, dia suruh puasa, itu kedok. Permainan syaitan, baik menipu si guru tadi, atau memang si guru ini juga sebenarnya tahu. Ya, karena dia mendekati pasien atau mendekati targetnya dengan apa yang disukai oleh orang itu. Kalau orang itu suka ibadah, sholat, diingatkan kamu harus sholat. Tanpa juga dukun bilang, ya kita pasti sholat lah, Allah perintahkan gitu kan. Tapi itu ditunggangin. Pastinya nanti ada hal-hal lain yang memang diberikan syarat. Mungkin minimal yang paling sering standar itu pasti diberikan tulisan-tulisan, diberikan sesuatu yang disuruh simpan di dompet tadi, ya, disuruh mengamalkan. Seperti misal ada salah satu, tadi yang saya kasih nomornya Ustadz Sahal mengatakan, saya pernah, dia bilang, Ustadz datang ke Jawa Tengah di satu pesantren, dan di pesantren itu terdiri dari ratusan murid. Saya ajarkan metode ruqyah, baca ayat ruqyah, bagaimana meniup ke telapak tangan, bagaimana mengusap tubuh. Dia bilang saya ajarkan itu. Pada saat saya praktekin ruqyah di masjid, hampir satu pesantren semuanya kesurupan. Di masjid, santri di pesantren, gitu kan. Kata kiainya, Anda ini ajarin apa nih? Kata Ustaz Sahal, Anda lihat, Pak Kiai lihat sendiri, saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, gitu kan. Lalu Ustaz Sahal bilang, coba Pak Kiai muhasabah, ada enggak amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah? Mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai, enggak, di sini pesantren belajar Islam kok. Coba muhasabah, mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai suruh rutin kerjakan tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi. Ternyata setelah ditelusurin baru kiainya bilang, sebenarnya sih murid-murid sini setiap malam Jumat membaca salah satu dari Asma'ul Husna, saya lupa sekarang apa itu, tapi yang jelas dibaca sampai 4.000 kali. Nah ini tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi SAW perintahkan itu, gitu kan? Nah sesuatu yang Nabi tidak contohkan pun itu bisa ditunggangi oleh syaitan, gitu kan? Ini kasus-kasus sihir ya. Saya bukan sedang membicarakan ada orang yang salah dengan perbuatannya. Saya bicara tentang orang yang kesurupan sama syaitan. Pernah juga kasus, kami duduk bermusyawarah dengan beberapa teman yang ruqyah, kemudian dia bilang ada satu orang kesurupan. Ustadz Hussein tadi yang saya kasih nomor yang kedua juga bilang sama saya. Setelah saya kesurupan lalu jinnya kesakitan minta-minta ampun, saya tanya, kamu kenapa masuk ke orang ini? Dia bilang orang ini setiap hari manggil saya 1000 kali. Emang kenapa? Apa yang orang ini bilang? Orang ini selalu bilang ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Jabbar ini sifatnya Allah ya, yang Maha Perkasa. Tapi dibaca 1000 kali per hari. Pernah nggak Nabi ajarin? Nggak pernah. Kata jin, ini pengakuan jinnya. Jinnya bilang apa? Nama saya Abdul Jabbar. Saya masuk ke badan dia. Seperti itu. Gitu kan? Ini contoh-contoh kasus banyak sekali terjadi seperti itu pada saat ngeruqyah ya, pada saat ngeruqyah. Jadi seperti itulah kurang lebih yang apa namanya yang terjadi. Apakah santet itu ada? Ada santet. Ada ilmu sihir, itu bagian daripada ilmu sihir, gitu kan? Ada, saya sudah sebutkan tadi, dia masuk dari bagian dari 4 jenis sihir tadi yang saya bilang. Ada memang. Dan itu memang permainan-permainan syaitan, permainan syaitan. Jadi jangan terpengaruh dengan kalau dikatakan jin muslim lah. Saya sudah bilang tadi ya, masuk dalam kategori syaitan jin yang fasik. Siapa tuh jin yang fasik? Jin yang muslim tapi masih berbuat dosa. Kan itu. Sama dengan manusia yang fasik. Jadi itu masih masuk dalam kategori syaitan. Ulama masukkan dia sama dengan jin yang kafir. Mereka syaitan. Jadi tidak ada istilahnya memelihara jin. Pernah nggak dengarkan riwayat Nabi SAW punya jin? Mestinya Nabi lebih berhak dong, gitu kan? Itu tidak benar semuanya. Kalau emang benar ya Nabi sudah pelihara jin, seluruh jin malah tunduk dengan beliau, gitu kan? Tapi nggak pernah. Bahkan pernah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, pas selesai sholat beliau mengatakan, tadi waktu lagi sholat ada syaitan yang berusaha mengganggu saya. Ini syaitan bodoh ini. Dia nggak tahu kalau ini Nabi. Kata Nabi SAW, dia berusaha mengganggu saya, lalu saya mencekiknya, menangkapnya. Nabi tangkap dengan hikmah Allah SWT. Lalu kemudian saya tiba-tiba teringat permintaan saudaraku Sulaiman yang berkata kepada Allah, ya Allah karuniakanlah saya kerajaan yang tidak layak untuk orang sesudah saya.
Kalau tidak karena kalimat itu, saya akan ikat dia di pohon di Madinah agar anak-anak kecil Madinah mempermainkannya. Gitu kan? Jadi memang ada interaksi sama syaitan, itu ada. Mereka menggoda, mereka ini dan seterusnya. Ustaz, dahulu saya pernah ikut pengajian di mana di situ diajarkan kepada jamaahnya dengan amalan yang berbeda-beda seperti zikir-zikir tertentu. Misalnya si fulan mau membuka usaha baru, punya permasalahan tertentu yang ustadznya memberikan amalan berupa zikir-zikir tertentu dengan jumlah yang ditentukan, atau sholat malam dengan niat tertentu yang tidak ada contohnya atau sunnahnya, dan sebagian dari jemaahnya seakan-akan merasakan manfaat dari amalan tersebut. Bagaimana menurut pandangan syariat tentang pengajian tersebut? Tentu saya sudah bilang ya, jangan selamanya karena itu bentuknya seakan-akan ibadah lalu kita mau menjalankan begitu saja. Gitu. Kita harus tahu memang harus ada landasannya. Nabi SAW diutus memang untuk itu, ya, untuk mencontohkan ibadah, dan beliau tidak meninggal kecuali sudah menyampaikan semua. Nggak ada lagi yang kurang, gitu kan? Kalau ada zikir yang Nabi SAW tentukan, misal istighfar, saya beristighfar 70 sampai 100 kali, penentuan jumlahnya, penentuan lafadznya, maka kita kerjakan. Si ustadz menuntun, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kayak tadi misalnya menggunakan Asmaul Husna, mengucapkan sampai 4000 kali misalnya, dari mana pernah sunnahnya nih? Gitu. Ini harus diperbaiki, tidak boleh. Gitu kan? Karena para ulama mengatakan ada dua dosa. Ada dosa syahwat, dosa diikuti dengan syahwat seperti zina, mencuri, riba dan seterusnya. Ada dosa yang syubhat. Ini bahaya nih. Dosa yang orangnya tidak tahu kalau dia buat dosa. Itulah perbuatan bid'ah, perbuatan syirik. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang buat dosa. Gitu kan? Jadi ini harus lebih hati-hati. Bagaimana hukumnya dosa atau tidak jika ada seorang ustadz yang mengatasnamakan orang pintar? Ustadz itu sering meramal kakak saya masalah kehidupan, bahwa kakak saya akan menikah 3 kali. Kakak saya sering ketergantungan sama ustadz itu untuk membaca kehidupannya dan selalu minta tolong kalau ada masalah. Bagaimana cara menegur kakak saya dan supaya jangan tersinggung dalam kedanggulan dengan Pak Ustadz itu? Ini bukan Ustadz, ini dukun, gitu kan? Semoga Allah berikan hidayah. Dan saya tentu tersinggung kalau ada Ustadz mengatasnamakan seperti ini. Nah, bagaimana caranya mengaku Ustadz kemudian bisa meramal? Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi peramal, penyamun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nggak bisa, walaupun dia mengatakan dia Ustadz, walaupun dia mengatakan dirinya kiai. Nggak benar ini, gitu kan? Nggak benar. Dan itulah target daripada syaitan-syaitan, daripada dukun, supaya dia ketergantungan seperti tadi, bertanya dan seterusnya. Ini semua permainannya. Jangan tertipu. Saya pernah mengisi pengajian di salah satu rumah keluarga, masya Allah cukup besar, dan di situ di rumah itu ada musola, ada masjid yang memang dipakai sholat. Setelah sholat asar saya isi pengajian untuk keluarga, tapi kalau ada yang lain datang dibolehkan. Ringkas cerita, pada saat lagi hadir semua keluarga itu, tiba-tiba ada satu perempuan yang lewat di belakang masjid. Kemudian saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertanya. Saya tanya, Pak, ini siapa orang ini yang lewat? Saya tiba-tiba bertanya, punya perasaan ingin bertanya. Lalu si yang punya rumah bilang, ini anak saya, anak perempuan saya. Saya tanya, kenapa nggak hadir, Pak? Bukankah semua keluarga Bapak hadir di pengajian ini? Oh, dia bilang anak saya ini lain, Ustaz. Jadi ini kurang lebih saya baru isi 1 atau 2 kali ya. Waktu itu ada pengajian rutin keluarga. Terus kemudian saya tanya, kenapa lain, Pak? Dia bilang anak saya ini sering kedatangan ruh kakek kami. Ruh kakeknya si anak ini, berarti orang tuanya si bapak ini gitu. Terus dia bilang sering datang malam Jumat, dan kemudian waktu dia bilang kemudian, saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin kisahnya, gitu kan. Kaget dia, kok bisa Ustadz tahu? Ya, saya coba sampaikan ya, sebab ini yang dialami anaknya bapak sudah sering, semua Ustadz tahu kalau dia faham sunnah Nabi. Anak bapak ini diganggu oleh syaitan yang mengaku sebagai kakeknya. Di malam Jumat itu biasanya dia duduk di sebuah ruangan di kamar yang dimatikan lampu. Iya benar? Iya benar Ustaz. Suaranya berubah jadi suara laki-laki seperti kakek benar. Suara kakek Anda benar. Kemudian nanti dia akan minta minuman yang paling disuka oleh kakek itu. Betul nggak? Betul Ustaz. Minum kopi. Saya bukan peramal ya, tapi ini pengalaman teori memang begitu. Pengalaman teorinya begitu. Jadi sudah begitu permainan mereka. Lalu saya bilang, Pak, kasuistiknya adalah dia akan membuka pintu ramalan. Dia akan mengatakan, kamu nak pekerjaan kamu begini, kamu nak begini, kamu nanti menikah seperti ini, kamu begini. Ditebak-tebak, diterka. Betul nggak?
Betul Ustaz. Sampai akhirnya keluarga akan tergantung dan bertanya terus sama dia. Betul Ustaz, anaknya bapak harus diruqyah. Itu permainan syaitan yang coba memasuki diri anak ini karena pasti ada pelanggaran agama. Ternyata betul, dia tidak pakai jilbab. Anak ini nggak jaga sholat, gitu kan? Apalagi tidak bisa mengaji, apalagi mau mengaji, tidak bisa baca Quran. Maka banyak sekali pelanggaran agama terjadi. Seperti itu permainan syaitannya. Syaitan menipu manusia dengan cara itu. Kitab apa yang dijadikan rujukan dalam kajian dosa-dosa besar seperti dosa besar ini saya ingin membeli? Tentu ada terbitan. Kalau yang saya pakai warna merah ini memang dibagi cuma-cuma. Ini ada satu yayasan dari Qatar yang mencetak kemudian membagikan pada saat itu untuk umum muslimin dan juga umum para dai-dai yang dipakai ceramah. Jadi saya pakai ceramah. Saya cuma dapat beberapa buku pada saat itu. Tapi ada terbitan Darul Haq judulnya 76 dosa besar. Bisa dibeli dimanapun, insya Allah bisa didapatkan. Terbitan Darul Haq 76 dosa besar. Dalam pekerjaan saya di lapangan, bila memulai suatu aktivitas di suatu daerah, masyarakat setempat seringkali meminta untuk menyembelih hewan meskipun sudah diberikan penjelasan mengenai syirik. Mereka seringkali ngotot dengan mengatakan yang akan melakukan penyembelihan adalah seorang imam masjid dan tetap mengucapkan bismillah. Biasanya perusahaan akhirnya memutuskan untuk memberi sejumlah uang dan tutup mata dengan apa yang mereka lakukan. Apakah tindakan ini benar dan apa yang sebaiknya dilakukan? Kita harus tahu dulu dia menyembelih untuk apa nih. Kalau misal dia meminta agar masyarakat diberikan makanan ya, dengan cara menyembelih seekor sapi, seekor kambing, dibacakan bismillah untuk menjamu masyarakat di sekitar perusahaan, tidak ada masalah. Hal-hal biasa memberikan makan orang perintah dalam agama. Tapi kalau ini dianggap sebuah syarat, buka di sini supaya tidak diganggu, supaya begini, supaya begitu, ini semua tidak dibolehkan. Walaupun imam masjid, walaupun yang bergelar kiai. Dan ini saya terus terang ya, mestinya teman-teman kita kiai, ustadz-ustadz ini mesti menyampaikan kepada masyarakat, tidak boleh membiarkan orang-orang dukun ini menggunakan istilah yang sama, kiai atau ustadz. Ini nggak boleh sama sekali. Mereka merusak citra ini, gitu kan? Memang mereka ini lawannya para dai. Mereka juru bicaranya syaitan, gimana sih? Dai-dai juru bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak kepada kemusyrikan, kita mengajak kepada tauhid. Beda sekali. Ini menyesatkan manusia, ini membawa manusia kepada jalan yang benar. Jauh, kan gitu. Jadi nggak boleh dibiarkan. Bagaimana hukum memakai pelaris yang didapat melalui zikir-zikir yang dibacakan melalui media air yang disebarkan ke sekeliling toko? Sama, nggak boleh. Nggak ada pernah contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah ada contohnya, maka jangan dikerjakan. Tidak usah, saya sudah tuntun tadi. Caranya, modalnya halal, produk yang dijual halal, jauhi sistem yang haram. Nggak boleh ada riba, nggak boleh ada gharar, merugikan salah satu pihak, nggak boleh manipulasi. Udah jalani bismillah. Dan Anda kalau yang bertanya ini bisa ikuti ceramah saya Tablik Akbar, sudah ada 8 orang sahabat kita bahas. Semuanya menceritakan bagaimana mereka menjadi miliarder dan bisnis biasa, jual cangkul, jual kurma. Allah berkahi itu karena modalnya benar, produk yang dijual benar, jauhi semua dari sistemnya yang haram. Sudah selesai, sistem yang benar, maka insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Bagaimana menghilangkan pengaruh sihir yang ditujukan kepada diri kita? Saya sudah bahasakan tadi ya. Berdoa, ruqyah, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, doa yang sudah diajarkan. Saya punya saudara, dia di setiap malam atau momen tertentu seringkali kesurupan arwah bapaknya. Kemudian dalam keadaan tersebut ia berwasiat kepada keluarga, anak cucunya bagaimana hukumnya ini ya, bagaimana cara untuk meluruskan di keluarga. Subhanallah, belum ditanya saya sudah ceritain dari contoh ya. Dia sudah terjawab insya Allah. Fenomena batu akik semakin marak. Apalagi saat ini sedang demam batu sojol gitu, yang konon mempunyai kekuatan menambah kekuatan orang yang memakainya dan mencuci tangan dengan air rendaman batu tersebut. Bagaimana menasihati orang tersebut? Apalagi yang punya pemikiran tersebut adalah orang tua kita sendiri. Ini nggak boleh semua. Dari mana batu bisa memberikan sesuatu itu? Kalau ditanya hukum memakai cincin dalam Islam boleh nggak? Boleh. Nabi SAW menggunakannya. Tapi Nabi SAW menggunakan di jari kelingkingnya dan sebelah kanan. Kalau orang muslim laki-laki menggunakannya karena niat Nabi pakai, sunnah boleh.
Tapi tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi meniup-niupi ayat di situ di cincinnya. Nabi tidak pernah tiupin ayat. Para sahabat banyak pakai cincin, tidak pernah ada riwayat menjelaskan meniup-niup bacaan tertentu di cincinnya, nggak, dipakai sebagai hiasan. Itu saja. Jangan dibumbu-bumbuhin nih. Kita ini paling ahli membumbui ya. Luar biasa nih di Indonesia bumbu-bumbu ini. Jadi harus dijauhi ini membumbui ini. Tidak perlu, gitu kan? Tidak perlu. Batu ini bisa direndam. Saya ketemu dengan satu orang pengusaha waktu itu di Makassar, kemudian dia bilang sama saya, Ustadz, ada baru nih, saya bayar 8 juta beli. Apain? Ini dia lihat sama dia seperti kristal gitu. Nih, ini katanya Ustadz direndam di air, diminum nanti aura tubuh kita keluar. Saya langsung bilang taruh di sini, ini buhul, hancurin. 8 juta Ustadz, hancurin. Siapa suruh beli? Nggak boleh gitu kan. Sekarang itu dinamakan apalah istilahnya, ada banyak nama-nama tertentu ya. Kebetulan yang dia beli kalau nggak salah cakra atau apa gitu ya. Itu direndam di air lalu mengeluarkan aura. Ini tidak ada saudaraku, tidak ada. Kita punya dalam sholat, sujud, wudu, memberikan cahaya kepada wajah. Ada hadis yang menjelaskan hari kiamat dapat cahaya. Sholat, berdoa, ikutilah tuntunan agama. Sudah jangan yang ngawur-ngawur gini nih. Jelas tuntunan Allah wahyu, belajar dari para ulama. Jangan ikuti cara-cara syaitan, nggak boleh. Saat ini ruqyah sedang ngetren. Di antara kegiatan yang kita lihat saat ini adalah ruqyah seperti menjadi pencaharian. Lalu diseminarkan dengan biaya. Lalu ada yang jualan madu ruqyah, air yang sudah diruqyah, bahkan ada yang meruqyah pohon keramat yang juga bermudah-mudahnya peruqyah ngobrol-ngobrol dengan jin yang merasuki pasien. Tanya bagaimana sebenarnya membedakan bahwa ini ruqyah yang syariah atau bukan. Tentu saja ada batasan-batasan ya, ada batasan. Kalau masalah orang memberikan pelatihan, kemudian dia menyiapkan tempat, dan tempat itu dia harus sewa, diambillah biaya, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Kan itu. Orang mengadakan seminar, dia sewa tempat, dia berikan biaya untuk peserta yang masuk, tidak ada yang haram di situ. Kalau ini, poin ini ya, masalah ada bayaran. Dan juga bolehnya dalam Islam, orang yang membantu kita, itu kita berikan jasa atau menentukan jasa. Ingat hadis Bukhari, ada beberapa sahabat yang melewati satu suku yang kepala sukunya dikena sengatan kalajengking gitu kan. Tadinya sahabat-sahabat Nabi ini minta untuk diberikan makanan dan diberikan tempat untuk nginap, tapi mereka nolak. Akhirnya para sahabat nginap di luar perkampungan itu, ditutup pintu gerbangnya. Ternyata malam itu dengan hikmah Allah kena sengatan. Lalu kemudian Nabi SAW lalu kemudian mereka kena sengatan, lalu diobatin, tidak bisa, makin parah di malam itu juga. Maka sebagian orang-orang suku itu berkata, coba tanya kepada kaum yang di seberang tuh di luar, siapa tahu mereka punya cara. Maka sahabat Nabi, salah satu pimpinan kelompok itu mengatakan pada saat itu, saya akan mengobatinya dengan Al-Fatih tapi dengan syarat mereka memberikan kami tempat untuk nginap, ada balasan imbal kan. Maka disetujui. Maka sahabat ini pun membaca Al-Fatih dan meniupkan ke lukanya, dan akhirnya racun tersebut atau sengatan itu sembuh gitu kan. Maka ini dalil yang sangat jelas bolehnya mengambil sesuatu imbalan. Guru mengajar, dosen, bolehkah dapat uang dari pengajarannya? Boleh saja, gitu kan? Tidak ada masalah, gitu kan? Jadi ini tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Kalau masalah metode ruqyah, memang ada yang boleh, ada yang tidak boleh, gitu kan? Termasuk dianjurkan untuk tidak banyak komunikasi dengan jin. Nggak perlu komunikasi dengan jin, karena jin itu kalau sudah mulai orangnya kesurupan dan banyak bicara, pastikan jinnya sudah kesakitan tuh. Nah banyak cara-cara jin menipu manusia. Kadang-kadang dia bilang bacaan kamu tidak benar, atau dia menyanyi ya, atau dia sengaja mengatakan saya kuat, menunjukkan seakan-akan dia kuat. Nggak usah peduli dengan itu, bacain aja terus ayat gitu kan. Yang satu-satunya kata ulama bolehnya kita berbicara dengan jin itu kalau memang dia berbicara itu kan. Biasanya kalau dibacain terus ayat nanti dia ngoceh tuh, dia sampein saya cuma disuruh sama fulan, dia bicara karena sudah kesakitan. Nah pada saat itu boleh kita menangkap informasi gitu kan. Atau dia mengatakan buhulnya ada di sini gitu. Itu lain. Ada sebagian ulama juga yang mengatakan kalau memang jin itu bisa diajak untuk Islam, kamu masuk Islam, kamu agama apa, sehingga sebatas itu saja, karena jin pun berhak untuk didakwahin, maka ada yang membolehkan, tidak semua ulama. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama jin untuk apa? Tidak usah ngobrol-ngobrol, memang harus dihukum, diusir gitu kan. Jadi khusus untuk masalah itu ngobrol-ngobrol itu tidak perlu.
Tidak perlu. Kalau ada orang kesurupan kemudian dibacain ayat, kepanasan atau dia pura-pura nyanyi. Ya, subhanallah, saya kemarin pas ke Makassar Idul Adha, yang kita pas libur di sini, waktu ngurus kurbannya jemaah, sempat ada satu murid saya, sudah lama saya nggak ketemu. Sekarang masya Allah jadi imam masjid di salah satu masjid. Kemudian dia rupanya jadi peruqyah, saya nggak tahu. Sambil ngobrol-ngobrol ini saya sampaikan masalah seperti ini. Dan dia kaget waktu dia tahu ternyata jin itu bisa menipu manusia, bisa menipu peruqyah, gitu kan? Nah biasa dia begitu, bacaan kamu salah, saya lebih pintar baca daripada kamu. Kadang-kadang begitu, atau kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang saya kuat, percuma kau baca, untuk mendaunkan semangatnya peruqyah. Jangan peduli, nggak usah peduli. Baca sebentar lagi itu sudah teriak dia nanti, kepanasan, bahkan bisa hancur dengan izin Allah. Orang tua saya pernah ritual di kuburan, lalu beliau bisa memanggil jin yang mengaku sebagai wali songo. Ayah saya percaya bertahun-tahun kalau jin tersebut bisa membantu hajat, misal membantu anak-anak lulus ujian sekolah. Keyakinan beliau dengan jin tersebut sudah kuat. Apa solusi terbaik karena beliau menolak ruqyah? Tentu saja ini harus diberitahukan hukum Allah. Ini sama, beginilah sama interaksi dengan jin, meminta tolong sama mereka. Ini namanya perbuatan syirik, meminta tolong kepada syaitan, tidak dibolehkan, gitu kan? Maka harus diingatkan hukumnya, bahwasanya tidak boleh, diberikan penjelasan. Ada buku, cuma sayangnya tadi saya lihat kosong di tempat saya. Judulnya kalau antum bisa temukan, membongkar praktik sihir, perdukunan, membongkar praktik sihir dan perdukunan. Bukunya kecil, mungkin di bawah 15 ribuan lah harganya. Di situ ada gambar-gambar di dalamnya, ciri-ciri penyihir. Terbitan Pustaka Tazkiyah, bisa dibeli. Itu dicari dan coba yang ini yang bertanya berikan hadiah ke orang tuanya, dikasih gitu loh. Dan kemudian setelah dikasih bilang ayah atau ibunya misalnya, bisa nggak untuk memastikan ayah ini kalau ini sebenarnya bermasalah, ayat Al-Quran coba dibacakan. Kalau dia nolak ruqyah misalnya, coba baca, dengar aja ayat, dibacain ayat, insya Allah akan ada reaksi, Dan begitulah upaya syaitan, memang dia berusaha untuk bisa memenuhi hajat. Kalau masalah meluruskan anak-anak ujian, menyontek, memang itu perbuatan yang tidak boleh. Syaitan bisa saja melakukan itu. Ya, bisa saja mengingatkan atau memberikan gambaran. Bahkan ada orang tua yang biasa tidak paham, dia pergi ke orang-orang yang tidak pintar ini, kemudian dia mandikan anaknya. Pernah ada salah satu kameramen yang ngambil shootingan judul ceramah, waktu itu saya ceramah di Trans TV masalah sihir beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata kameramennya ini pada saat saya bahas masalah sihir, dia merasa nggak enak. Dengan bahasan saja sudah nggak enak, merasa nggak nyaman, merasa panas, merasa nggak enak. Kenapa ya Ustadz, saya kok gelisah waktu Ustadz bacain tadi ada beberapa contoh-contoh ayat, saya sudah nggak enak. Terus saya tanya, Anda pernah ke dukun, Anda pernah ini? Nggak pernah Ustadz. Tapi pernah belajar tenaga dalam? Nggak pernah. Semua nggak pernah, gitu kan? Terus saya pandu ke salah satu teman saya, ada peruqyah, saya bilang coba ke Ustadz ini deh, coba konsultasi, coba ruqyah dulu. Nah itu setelah diruqyah di sana, gitu kan? Setelah diruqyah baru ternyata terbukti ya, dia ini kakeknya pernah mewariskan ke dia, kayak tadi lah mentransfer tenaga dalam dan semuanya. Nah itu pernah terjadi karena ternyata kesepakatan antara kakek dia dengan setan-setan ini, kalau ini akan turun temurun, cucunya pun si setan ini akan diwariskan kepada cucunya si manusia ini. Allahu a'lam. Saya mau tanya tentang pesugihan, apakah bisa dibatalkan perjanjian pesugihan tersebut Pak Ustaz? Tentu saja bisa, batalkan, semuanya batalkan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan saya batalkan semua yang berhubungan dengan apapun, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang dipegang, disimpan, dimusnahkan, harus segera, jangan ditunda, gitu kan? Tidak boleh dibiarkan ini. Kalau ada seorang ustadz atau kiai yang melakukan pengobatan kepada pasien dengan cara media transfer penyakit ke hewan, misal ayam, atau ada juga mengobati tanpa menyentuh pasien dengan sembuh, apakah itu termasuk sihir? Sihir semua ini. Ini jauh, bukan ustadz, bukan kiai ini dukun. Dari mana? Nabi SAW pernah nggak transfer penyakitnya sahabat ke unta, ke kambing? Nggak pernah. Dari mana ini? Itu makhluknya Allah, dari mana kita zalimi dia? Gitu kan? Itu permainan syaitan. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi, beliau mengatakan ini permainan syaitan semua. Jadi membuat kesannya penyakit itu kayak pindah ke orang ini. Bisa saja, dan yang paling sering terjadi, orang-orang yang sakit ini memang yang mendatangkan penyakit dia adalah syaitan itu, gitu kan? Syaitan bisa merekayasa keadaan seakan-akan tubuh orang itu bengkak, misalnya perutnya kembung, orang kalau kena santet, kena sihir, kepalanya benjol,
ada darah, ada ini, ada itu, macam-macam. Nah itu semua permainan syaitan yang masuk ke tubuhnya, mempermainkan. Kemudian nanti datanglah ke orang-orang ini, kemudian syaitan yang mengganggu dia, ini seperti sebuah marketing ya. Kalau dalam manusia ini, nanti syaitan itu seakan-akan membisikkan dia atau menyampaikan ke orang lain, padahal dia sudah buat masalah di tubuhnya manusia ini, untuk datang ke orang-orang yang tadi bisa mengobati penyakit. Dia juga punya pelihara banyak sekali syaitan-syaitan nih. Syaitan ini negosiasi nih. Ini ada orang nih, saya buat penyakit, kamu kasih apa saya sebagai imbalnya, gitu kan? Lalu kemudian dia datanglah ke situ. Lalu kemudian seakan-akan penyakit itu dilempar ke ayam, gitu kan? Seakan-akan. Dan sihir kita harus tahu ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, mengubah sesuatu depan mata sehingga berubah dari bentuk aslinya atau bergerak, padahal dia sebenarnya tidak bergerak. Seperti itulah. Itu permainan syaitan semua, tidak ada. Makanya caranya pasti seperti orang tenaga dalam tuh, memindahkan, mendorong, ini semua dengan menggunakan sama sihir semuanya. Apakah kesurupan itu benar jin yang masuk? Iya, benar jin yang masuk. Itu reaksi dan itu sudah jelas. Makanya dibacain terus ayat. Dan saya sarankan teman-teman untuk selalu membaca zikir pagi sore. Coba menjaga-jaga satu hari itu minimal setengah lembar Al-Quran. Azan, sholat, jaga 5 waktu. Jaga diri dari yang haram, itu luar biasa tuh. Terjaga dari syaitan. Terjaga dari syaitan. Syaitan itu tidak bisa sembarangan masuk juga. Ya, dia tertahan. Tapi orang yang memang lost, gak sholat, terbuka auratnya, banyak dosa dilakukan, ini luar biasa. Masuk keluar masuk syaitannya, gitu kan? Mungkin dia juga, jadi tidak berpengaruh ayat ruqyah. Jadi artinya reaksinya sangat kecil. Kalau orang itu nggak sholat, nggak tutup aurat, kemudian mau praktekin ruqyah, ketawa syaitannya. Jadi harus dia juga punya benteng-benteng di dalam tubuhnya, gitu kan? Ya memang bisa membantu dia untuk itu. Apa hukum orang di ruqyah? Boleh saja, tidak ada masalah. Hadis Nabi SAW yang berbunyi 70 ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab. Di antaranya orang yang tidak tatayur, menggantung nasib sama benda, tidak bertato dan tidak minta diruqyah. Di sini tidak minta diruqyah, ruqyah secara etimologi, artinya mantra yang ditiupkan, bukan ruqyah syariah. Makanya selalu disebutkan ruqyah itu ruqyah syariah, ada syariahnya sesuai dengan syariat. Kalau yang kita baca-baca ayat tadi yang ada di dalam buku panduan ini, itu semuanya adalah yang disesuaikan dengan sunnah, itu ruqyah syariah namanya. Kalau ruqyah saja berarti secara etimologi itu adalah mantra. Jadi mantra-mantra dukun pun dikatakan ruqyah. Makanya tadi Ibnu Mas'ud mengatakan ar-ruqa, jamak daripada ruqyah, gitu kan? Bagian daripada syirik. Artinya mantra yang disebutkan, bacaan yang ditiupkan tidak sesuai dengan syariat namanya ruqyah juga. Makanya sesuai dengan syariat dikatakan ruqyah syariah, ada tambahannya. Ada seseorang yang mengatakan zikir kalau hanya di mulut tidak ada gunanya, termasuk bacaan Quran. Tapi yang afdal tengah malam. Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Tentu kalau baca Al-Quran, zikir, berdoa adalah ibadah badan. Ibadah badan ya, mesti memang diucapkan dengan lisan. Itu yang kita tahu. Nabi SAW diketahui oleh para sahabat kalau lagi berzikir dengan suara yang didengarkan oleh mereka, dengan komat kamitnya mulut Nabi SAW. Jadi memang seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan ini percuma, ini butuh dalil. Dari mana percuma? Memang begitu panduannya. Cuma memang ibadah badan harus diikuti dengan ibadah hati ya. Ibadah hati itu ikhlas, tawakal, roja, berharap, khauf, takut. Itu semua harus ada, gitu kan? Perasaan itu ibadah hati menguatkan ibadah badan, ya, gitu. Jadi ikhlas doa, zikir yang dibaca dengan mulut diikuti dengan keikhlasan dalam hati baru diterima. Ustadz, apakah turunnya Adam ke dunia ini merupakan skenario Allah dengan perantara gangguan iblis hingga turunan Adam hidup di dunia? Tentu saja kita nggak bisa katakan kalimat ini ya, ini tidak santun dengan Allah. Kalau dikatakan skenario ya, Anda kutip. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia khiyar sebagaimana Nabi Adam punya khiyar, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nabi Adam dengan istrinya Hawa di sebuah tempat yang dikenal dengan surga itu, kemudian memberikan syarat tidak boleh kamu memakan pohon ini, gitu kan? Tapi Nabi Adam alaihissalam manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan dia pilihan. Sebagaimana misalnya seseorang dari kita dilarang, dia sudah tahu ini zina nggak boleh, riba nggak boleh, ini
tapi dia masih melakukannya. Dia tahu itu tidak boleh, tapi dia melakukannya misal. Dia tahu dilarang, tapi karena digoda oleh syaitan. Itu yang terjadi. Jadi saya melihat tidak bisa kita bahasakan itu skenario ya. Karena memang skenario nanti kesannya kayak memang ada permainan Allah di situ. Ini bukan masalah itu. Kita terlalu jauh kalau kita mau bahas ke sana. Yang kita tahu adalah kita sekarang hidup di dunia dan sudah diceritakan oleh Allah tentang kisah Nabi Adam dan bagaimana diciptakan, bagaimana diturunkan, dan nanti juga Allah SWT akan kembalikan ke surga, diceritakan semua bagaimana caranya masuk ke surga, dituntun caranya dan diceritakan neraka dan bagaimana perbuatan-perbuatan yang bisa bawa ke neraka itu agar dijauhi. Dan itu dengan kuasa Allah SWT. Ibaratnya gini, Allah ini pemilik perusahaan, kita semua pegawainya. Pemilik perusahaan membangun bangunannya, catnya warna coklat, keramiknya warna putih, lampunya misalnya warna kuning, gitu kan? Ada seorang pegawai datang protes, kenapa bangunannya begini, nggak bagus ini, mestinya warnanya biru. Loh, yang punya maunya coklat. Gimana caranya kita protes? Kita cuma datang kerja di situ, gitu kan? Ini mestinya lampunya jangan 5, mestinya 2 aja cukup. Loh, yang punya perusahaan mau taruh 5, gimana? Pakai baju ini ya, ini label perusahaan, jangan. Nggak usah pakai label, pakai ini aja, diprotes. Gimana? Dikeluarin dia, gitu kan? Nggak bisa. Itu contoh rasional saja. Kalau Allah SWT punya hak kausalitas untuk menentukan, memutuskan apa saja, gitu kan? Kita yang penting sudah tahu apa tujuan hidup diciptakan untuk mengabdi kepada Allah dan bagaimana akhir daripada ya, perjalanan kita nantinya. Mau tanya dalil yang sahih tentang kalimat segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah supaya bisa mengatasi penyakit was-was, khawatir yang sangat berlebihan. Jadi memahami kalau segala sesuatu terjadi dengan izin Allah, baik atau buruk adalah dirincikan oleh ulama. Perbuatan baik dan perbuatan buruk semuanya Allah berikan potensi untuk melakukan dan menolaknya. Misal sholat, kita punya potensi untuk mengerjakannya dan kita punya potensi untuk tidak mengerjakannya. Zina, kita punya potensi untuk mengerjakan, kita punya potensi untuk tidak mengerjakannya. Allah SWT berikan kita potensi untuk itu. Kalau ada orang yang memilih perbuatan baik, Allah sudah janjikan perbuatan-perbuatan itu dengan pahala-pahala, itu berarti terjadi dengan izin Allah. Maksudnya apa? Allah sudah kerjakan. Kalau dia kerjakan ini, nanti dia akan dapat ini. Itu maksudnya dengan izin Allah di situ. Jangan difahamin izin itu berarti memang Allah yang seret dia untuk mengerjakannya. Tidak. Allah SWT memberikan informasi dan memberikan kebebasan dia. Zina, seseorang Allah SWT ciptakan dan Allah ciptakan dengan izinnya. Allah memang menciptakan zina sebagai cobaan dan Allah sampaikan jangan dikerjain ya, karena itu haram, dosanya hukumannya seperti ini ya. Tapi orang ada potensi, dia punya pilihan. Dia bisa kita baik, dia bisa mengerjakan yang buruk, dia bisa pilih zina dan dia juga bisa membatalkannya. Kalau dia pilih zina, maka pilihan dia itu berhubungan dengan izin Allah pada saat menciptakan itu. Artinya dia kalau berzina dia akan dapat hukumannya. Itu yang dimaksud dengan izin di sini. Jadi jangan difahami izin ini berarti Allah mengizinkan dia berzina. Tapi zina itu diciptakan sebagai sebuah buat keburukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dan kalau dia masuk di situ dan dia kerjakan dengan izin Allah, dia akan dapat hukumannya yang sudah diancamkan. Seperti itu memahaminya. Apakah mungkin profil feature atau foto yang kita pasang di media sosial bisa dijadikan media sihir? Sangat bisa. Dan mulai sekarang jangan pasang foto. Untuk apa? Hari ini foto pakai baju biru, besok baju merah, besok baju hitam. Untuk apa? Untuk dipuji sama orang, ganteng ya, cantik ya, sebatas panjang lidahnya, tapi itu bisa jadi media sihir. Karena foto itu adalah cara yang termudah untuk menggunakan sihir, gitu kan? Rata-rata seperti itu. Maka saran saya jangan, hati-hati, gitu kan? Kalau darurat di KTP, di SIM, masalah lah, gitu kan? Di ijazah, ini diperlukan. Jadi nggak usah terlalu banyak pamer sana sini, nggak perlu, gitu kan? Karena ini berbahaya memang. Apakah ain atau mata panas masuk di kategori sihir? Sebenarnya tidak dikatakan sihir kalau ain, penyakit lain. Karena sihir memang adanya interaksi antara si jin sama manusia menggunakan ilmu yang namanya sihir. Kalau ain itu lahirnya dari hasud, dari penyakit hati. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, innalil aini lal haq, mata panas itu benar terjadi.
Masa panas ini kalau ada orang yang terbiasa hatinya hasut, iri terus dengan orang. Kalau orang punya mobil, dia yang merasa terbebani, seakan-akan beban mobil yang 1 ton itu beban di pundaknya. Orang beli AC, dia yang kedinginan, gitu kan. Orang beli kulkas, dia yang kesakitan. Gimana? Tidak ada hubungannya sama dia. Terbiasa hasut. Allah kasih orang anak lucu, anaknya tidak, oh dia hasut lagi. Ini berbahaya. Kalau dibiarkan dalam hati, dia bisa berpengaruh kepada penglihatan mata. Jadi kalau setiap dia lihat sesuatu itu bisa merusaknya. Makanya pernah ada sahabat yang lagi mandi. Kebetulan sahabat ini punya fisik yang masya Allah, kulitnya putih bersih, orangnya gagah sekali. Dan zaman dulu orang tidak punya WC atau kamar mandi di rumah. Mereka kalau mau mandi atau ke WC, termasuk Nabi SAW itu ke padang pasir, gitu kan? Lokasi padang pasir, mereka ke sana lalu mereka tutup dengan pelapa kurma, lalu kemudian mereka menyelesaikan hajatnya di situ. Memang zaman dulu mereka tidak punya sistem, dan alhamdulillah kita sekarang sudah ada dalam rumah, gitu kan? Itu dulu di luar rumah. Maka ada seorang sahabat lagi mandi dan orang ini punya kelebihan fisik. Lewatlah sahabat yang lain yang punya penyakit ain nih, suka hasut dengan orang. Maka dia waktu lihat, sepintas melihat dari atas pundak ke atas, maka dia lihat orang ini putih sekali. Lalu dia mengatakan, anak gadis pun yang dipingit tidak ada seputih kamu kulitnya. Hasut. Tiba-tiba orang yang mandi tersebut pingsan, jatuh. Maka sampailah berita kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa tadi yang melihatnya orang ini waktu lagi mandi? Dikatakan si fulan, dipanggil oleh Nabi SAW. Kata Nabi, halla barakta, tidakkah kau mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, ini dengan kelebihan yang Allah kasih, semoga Allah berkahi. Maka orang itu pun terdiam. Lalu kata Nabi SAW, berwudulah, disuruh wudu, lalu air wudunya disiramkan ke orang yang kena ain tadi, gitu kan? Waktu kena air maka dia bangun tiba-tiba. Nah ini ain, dia menyerupai sihir tapi sebenarnya bukan sihir. Dia bukan sihir, dia memang karena hasut seseorang. Dan cara pengobatannya juga dengan ruqyah. Ain juga di ruqyah, dibacain ayat. Paling efektif kalau ditahu siapa yang menghasutnya, siapa orang yang tidak nyaman sama dia itu, disuruh wudu, air wudunya dipakai mandi. Sebagaimana tadi Nabi SAW praktikkan kepada sahabat ini, gitu kan. Tapi dia bukan bagian dari sihir yang saya tahu. Apakah sulap yang menggunakan alat-alat yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menampilkan hal-hal yang seperti sihir, misal menghilangkan benda digolongkan sebagai sihir? Kalau dia murni teknologi maka tidak, gitu kan? Tidak masuk dalam sihir. Tapi minimal dia masuk kepada dukungan terhadap sihir. Ya, dia seperti jembatan. Nanti akhirnya orang sudah sulit membedakan mana yang sihir sebenarnya, mana yang cuma teknologi, gitu kan? Nanti bisa saja begitu. Maka sebaiknya memang dijauhi. Sebaiknya dijauhi. Semua yang bisa membuka pintu kita kepada hal-hal yang salah dan melanggar agama harus dijauhi. Apalagi sihir ini, saudaraku, adalah perbuatan yang membawa kita kepada jalur neraka, jalurnya iblis dan syaitan. Tidak boleh, bertolak belakang sekali dengan agama. Maka tidak boleh apapun yang mendukungnya. Bagaimana hukum memajang ayat Al-Quran di rumah? Apakah diperbolehkan? Saya menemukan ada sebagian orang menyanggah kali ya. Hal tersebut bisa menganggap hal tersebut bisa mencegah syaitan masuk. Apakah dengan memajang ayat Al-Quran tersebut dengan niat seperti ini diperbolehkan? Kalau hanya sekedar pajangan ditaruh dengan niat memang itu simbol, kalau ini rumah orang Islam misalnya, masih ada pendapat ulama yang membolehkan, masih ada. Tapi keyakinan bahwasanya bisa mengusir syaitan ini tidak ada sama sekali. Saya sudah kasih contoh tadi. Sebesar apapun tulisan ayat kursi di rumah kita, setebal apapun dan sebagus apapun Al-Quran yang kita taruh di kepala antara kita dengan istri di ranjang, tidak bisa ngusir syaitan, gitu kan? Nggak bisa, kecuali dibaca baru bisa. Dibaca baru berpengaruh. Ustadz, istri saya mengandung usianya 4 bulan. Minggu lalu dia kesurupan. Sebisa saya membacakan ayat kursi 2 kali, membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Alhamdulillah ba'da subuh sadar. Lalu hari berikutnya istri saya bermimpi, dalam mimpi tersebut ada sosok laki-laki yang memberikannya kain kafan. Tidak lama berselang istri saya terbangun lalu melihat sosok laki-laki tersebut memegang bayi yang sudah wafat. Apa maksud mimpi tersebut Ustaz? Bagaimana mengatasi kesurupan dengan sunnah? Tentu ini menandakan mimpi tadi, menandakan isyarat memang orang itu yang menyihirnya. Dan caranya adalah jangan berhenti meruqyah, jangan 1-2 kali. Ruqyah terus. Dan saya sarankan buku ini harus wajib dimiliki. Buku ini harus diwajib dikantongin selalu. Apalagi Anda tadi mengatakan istrinya terganggu, ini penting sekali, harus selalu dibacain.
bacain ayat tersebut sampai Allah SWT memperlihatkan nanti akan binasa orang itu atau syaitan itu, gitu kan. Itu memang gangguan-gangguan syaitan yang sering mereka perlihatkan itu pocong, kain kafan, memang begitu dalam mimpi. Semua ganggu syaitan, tidak usah merasa terganggu, cukup dibacain terus insya Allah. Dan istri anda juga ini usahakan membaca, coba ungkap dari dia, apakah dia pernah belajar tenaga dalam, dia pernah ke orang-orang tadi dukun-dukun itu, atau dia pernah diberikan sesuatu yang dianggap oleh keluarganya disimpan supaya rumah tangganya langgeng, apa saja. Kalau ada ambil dari dia, bilang ungkapkan apa adanya, disampaikan, diberikan, kemudian dimusnahkan. Setelah itu insya Allah rutinkan ruqyah, terutama dia sendiri, si istri, suruh lakukan. Insya Allah dalam beberapa hari dengan izin Allah setelah berdoa, setelah ruqyah, nanti Allah akan lihatkan di dalam mimpi dengan izinnya kalau syaitan-syaitan dan dukun atau penyihir itu akan meninggal dunia, akan mati, diperlihatkan itu, gitu kan. Saya pernah meruqyah salah satu kerabat saya, kemudian akhirnya saya mimpi malamnya setelah meruqyah itu ada seorang penyihir. Saya tiba-tiba berada kayak di sebuah apartemen dan saya masuk, orang ini perempuan, ibu-ibu lagi bagi-bagiin ke pasiennya buhul-buhul itu, gitu kan. Dalam mimpi itu saya melihat dia kayak melotot atau lihat saya bacain ayat kursi, sampai saya lihat dalam mimpi itu dia terbakar hangus. Waktu saya bacain ayat itu, saya baru tahu ternyata semalam saya sempat membantu salah satu kerabat saya. Jadi memang dengan izin Allah mereka bisa terbunuh dengan cara itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibacakan saja, itu permainan syaitan, tidak perlu khawatir, dibacakan dan usahakan kalau istri antum ini punya buhul harus dimusnahkan. Saya pernah baca buku yang mengatakan iblis pimpinan malaikat, mempunyai nama-nama yang agung di setiap tingkat langit. Apa benar? Kalau tidak salah karangan Al-Ghazali. Ini tidak pernah ada riwayat. Yang kita tahu dalam Al-Quran kan dijelaskan. Iblis itu Allah mengatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia golongan jin dan dia berfasik, ya, bermaksiat kepada Tuhannya. Itu yang kita tahu dalam Al-Quran. Tidak pernah ada penjelasan kalau dia dari malaikat. Mengapa saat di ruqyah banyak peruqyah menanyakan nama, umur, alasan jin memasuki tubuh orang, padahal jin yang jahat itu pendusta. Saya sudah bilang tadi, kalau dia faham ruqyah dia tidak perlu tanya. Saya berapa kali sekarang ini sering menelpon beberapa teman peruqyah untuk saya pandu. Saya katakan di antara teori-teori yang saya kumpulkan lagi dari para ulama-ulama yang saya konsultasikan, antum tidak usah terlalu banyak komunikasi dengan jinnya. Pada saat dia bicara, bacain saja ayat, nggak usah peduli apa yang dia ocehkan. Kecuali dia sudah ocehkan yang suruh saya si fulan, baik, baru dibahasakan, kamu harus taubat, kalau tidak ayat ini membakar kamu. Kalau dia tetap tidak mau, bacain aja ayat sampai dia tunjukkan buhul misalnya, seperti itu saja. Jadi antara buhul dengan dia tunjukkan siapa yang melakukannya, gitu kan, sehingga kita bisa meminta kepada Allah agar diberhentikan sihir itu. Apakah ruqyah bisa menghilangkan sihir, santet dan guna-guna? Sangat bisa, dan memang itu ruqyah caranya. Ruqyah caranya, Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril. Salah satu doanya adalah Bismillahi arkika min kulli syarrin yu'dhika wallahu yashfik. Aku meruqyahmu, membacakan ayat-ayat padamu, gitu kan, dan Allah yang akan menyembuhkanmu dengan nama Allah itu. Itu memang boleh menyembuhkan, ya, itu pasti menyembuhkan dengan izin Allah, cuma tinggal waktunya saja. Dan saya sudah bilang tadi, kalau ada orang kena sihir belum sembuh-sembuh, berarti dia harus muhasabah tuh. Dia harus muhasabah, pasti ada sesuatu yang ganjal pada dirinya. Ada masa-masa lalu yang pernah dia lakukan hal-hal yang salah secara agama, masih ada dosa yang mengganjal, mungkin dia masih punya penyakit-penyakit hati yang berbahaya, ada sesuatu. Waktu dia masih menyimpan buhulka, pasti ada sesuatu, tidak mungkin, karena Allah SWT sudah menjadikan ruqyah memang obatnya. Bagaimana cara yang benar sesuai dengan syar'i sudah saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana meruqyah yang bukan mahram? Ya sebaiknya sesama jenis, ya, atau kalaupun misalnya seorang perempuan kena sihir kemudian mau diruqyah oleh seorang teman peruqyah, maka harus ada mahramnya di situ kan, suaminya misalnya, gitu kan, suaminya yang atau saudara laki-lakinya, maka ada mahram, tidak boleh berdua-duaan. Bagaimana peran Jibril saat ini? Allahu alam, saya nggak pernah ketemu Jibril, saya nggak tahu, gitu kan. Jadi kita tidak tahu, jangan tanya yang di luar batas manusia, gitu. Nabi Muhammad SAW saya tidak tahu kapan Jibril datang, tidak pernah tahu, datang tiba-tiba ya baru Nabi tahu, gitu kan.
Sahabat-sahabat juga kalau melihat Jibril melihat dalam poster manusia, bukan sebagai malaikat, gitu kan? Itu yang terjadi. Kalau saya pribadi lebih jauh lagi, ya, tidak mungkin saya tahu gitu. Ustadz, iblis tidak mati, apakah jin bisa mati? Iblis mati ya, bukan tidak mati. Mati tapi nanti hari kiamat, bersama dengan hancurnya kiamat iblis mati. Jadi dia mati. Apakah jin mati? Mati semua, ya. Jadi semua mati. Ada doa Nabi SAW mengatakan, ya sesungguhnya Allah Qaum Maha Hidup, jin dan manusia mati. Ada hadis Nabi SAW, doa mereka, beliau begitu. Apa ini? Fatwa Ibnu Taimiyah soal larangan membunuh syaitan. Berarti syaitan bisa mati. Apakah syaitan juga beranak pianak? Sudah saya jelaskan tadi. Kalau masalah fatwa Ibnu Taimiyah melarang membunuh syaitan, saya tidak tahu ini. Saya tidak pernah tahu. Mungkin sebatas ilmu saya ya. Tapi kalau apakah syaitan mati, saya sudah katakan iya. Apakah beranak pianak? Iya. Jadi syaitan itu, jin itu sama dengan kita, ini manusia. Menikah, punya anak, ada juga yang berzina, ada yang anak di luar zina, ya seperti manusia. Cuma bedanya kita nggak lihat. Sama dengan itu. Apakah iblis bisa menikah dengan jin yang Islam tapi imannya lemah? Untuk apa bertanya gini nih? Nggak usah tanya masalah iblis, nggak perlu. Nah, kok aneh-aneh aja nih. Ini sudah kehabisan pertanyaan rupanya ya. Kalau mau lebih baik tanya temannya nikah atau anda nikah, itu kan lebih baik daripada iblis. Baik, ini masalah ain sudah. Kaifa haluka Ustaz Khalid? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa Ustaz, 2 minggu serasa 2 tahun. Rasanya kangen kalau nggak dengar tausiah Ustaz Khalid. Dengerin di YouTube udah berkali-kali nggak bosan-bosan. Sampai istri saya gerah karena yang didengar masalah poligami. Ceramah saya itu ada 300 judul. Poligami itu belum pernah judul khusus ya, cuma pertanyaan. Kenapa antum dengar yang itu? Gitu. Kan masih banyak yang lain gitu. Emang sengaja cari gara-gara kan gitu. Ana mau nanya, apakah ain bisa mengena ke barang atau hanya orang saja? Bisa ke barang. Bahkan di Saudi itu saya dengarkan dari para masyayikh, dari para ulama-ulama kita tuh bisa sampai merusak kendaraan. Ada mobil baru lewat, oh baru ya, bagus ya, itu bisa tabrakan itu. Makanya harus hati-hati. Caranya diobati dengan selalu mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah kalau di Saudi itu sudah menjadi tradisi orang karena mereka faham sekali. Dan ada hadis Nabi, hati-hati teman-teman. Bunyinya gini, kata Nabi SAW, mayoritas umatku mati penyebabnya ain. Penyebabnya ain. Justru karena hasutnya orang. Jadi rumah tangganya orang bisa pecah, usahanya bisa bangkrut, badannya bisa sakit, itu karena ain. Dan obatnya sederhana. Obatnya setiap orang puji, kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Selalu begitu. Atau kalau kita memuji, kita juga mengucapkan. Walaupun antum tidak punya penyakit ain, tetap harus hati-hati. Setiap muji anak, muji istri, muji suami, muji kendaraan sendiri, Masya Allah, biasakan. Kalau di Saudi itu ditempel stiker tuh, Masya Allah, Tabarakallah, di mobil. Ya, jadi orang begitu lihat mobilnya baca itu dulu, gitu kan. Di rumah juga begitu. Kalau kita masuk ke rumah-rumah yang bagus di Saudi itu pasti ditulis di depan pintu gerbangnya Masya Allah, ukirannya itu. Kalau kita kan banyak ayat kursi, banyak Allah dan Muhammad. Kalau di sana memang tulisan itu, dan memang itu perlu disosialisasikan, dibiasakan ya, karena memang itu caranya. Anak-anak kita baru lahir ada yang datang, lucu ya, Masya Allah. Kita yang bilang, oh rumah kamu bagus ya, Masya Allah. Kita selalu bilang Masya Allah. Itu usahakan di lidah kita. Supaya tidak terkena ain atau panas, siapa yang harus mengucapkan Masya Allah? Ini sudah saya jawab ya. Jika orang yang mengucapkan hasud, pasti nggak mungkin mengucapkan Masya Allah. Untuk menangkalnya, apakah kita pihak kedua sebagai objek yang harus mengucapkan? Iya, tentu saja. Walaupun orang sudah bilang Masya Allah rumah kamu bagus, tetap aja kita bilang Masya Allah. Nggak apa-apa. Dapat pahala menjalankan sunnah Nabi dan sekalian menjadi tameng. Di mana bisa mendapatkan biji untuk menanam daun bidara? Ana pernah beli, cuma sudah dalam bentuk serbuk. Apa boleh dikonsumsi untuk diminum? Lebih baik beli di mana saja. Tidak usah beli bijinya, pohonnya sudah ada. Pohonnya ada, pohon bidara. Jadi beli yang kecil-kecil aja. Makin kecil sebenarnya makin murah ya. Kan kalau kecil-kecil mungkin ukuran setengah meter, 60 cm. Kalau bisa dapat yang meter lebih, 2 meter itu juga bagus. Asal ada tempat untuk naruh ya. Kalau saya sih di rumah saya taruh di pot pun bisa, gitu kan. Dan itu Masya Allah sangat subur. Yang penting dia selalu lembab, dibasahin terus setiap hari. Itu pohonnya subur, ya, pohonnya subur. Kalau antum punya lokasi yang luas di rumah, di belakang rumah itu selalu ditanam bagus, gitu kan. Gak ada masalah.
Jadi bukan bijinya, pohonnya udah banyak dijual kok. Daun bidara tinggal beli. Kalau masalah yang dibeli secara serbuk apakah boleh dikonsumsi? Boleh, nggak ada masalah. Karena nggak ada masalah mengkonsumsi itu ya, nggak ada masalah mengkonsumsi itu. Jika sihir bisa menceraikan suami istri, bagaimana hukumnya orang yang bercerai karena pengaruh sihir? Bukankah mereka objek menjadi berdosa karena bercerai tanpa alasan? Ya tentu saja ya, dia tidak, kalau memang dalam kondisi dia tidak sadar ya, tersihir, maka itu tidak berdosa, tidak berdosa. Tapi subhanallah, Allah dengan kemahakuasaannya, tidak semua sihir itu spontan langsung membuat orang tidak sadar, tidak kok. Dia sadar, cuman ada reaksi, ada pengaruh, gitu kan? Ada pengaruh yang sering memancing emosinya naik. Ada pengaruh bisikan untuk membuat dia selalu mencari-cari kesalahan pasangan, gitu kan? Jadi itu ada. Dia bisa sebenarnya meredamnya. Sihir pun sekuat apapun dalam rumah tangga, tidak semua sihir bisa menceraikan suami istri. Banyak orang yang disihir tidak cerai, tapi dia terganggu, gitu kan? Makanya harus ruqyah. Jadi tidak semuanya juga berhasil. Hukuman bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Apakah pemerintah yang seharusnya melakukan hukum tersebut? Lalu bagaimana dengan fenomena banyaknya dukun yang merajalela di tanah air, bahkan sampai diiklankan di surat kabar? Tentu pemerintah ya. Yang saya tahu pemerintah. Jadi pemerintah harusnya mengeluarkan peraturan itu. Saya yakin insya Allah salah satu hal yang paling banyak membuat kekacauan di Indonesia itu penyanyi penyihir. Sehingga orang yang jadi preman berani karena dia punya jimat, dianggap dia punya kekuatan, gitu kan? Orang yang mau mengganggu rumah tangga orang gampang, tinggal bermain di sihir, gitu kan? Orang yang mau lari usahanya, pergi ambil pelaris. Jadi memang pesihir ini banyak, makanya harus diberhentiin. Pemerintah harus turun tangan, dan harusnya ini selalu disampaikan, dibahasakan. Siapa yang bisa membahasakan? Kayak saya sekarang membahasakan melalui media kita. Ini yang saya mampu lakukan di YouTube misalnya, di teman-teman ini atau teman-teman hadir di sini sampaikan kepada teman-teman yang lain. Itu yang kita bisa lakukan, dan semoga Allah berikan petunjuk kepada pemerintah kita. Ini harus diberhentikan, nggak boleh tidak ini. Nggak boleh, ini berbahaya sekali, ini menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang meminta diruqyah tidak termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Sudah saya jelaskan. Bagaimana logikanya orang ketika diruqyah terkadang bisa keluar paku, silet dan benda-benda yang tidak masuk akal? Dari mana asal semua itu? Karena tidak pernah merasa makan benda tersebut. Kenapa kebanyakan jika kesurupan lebih banyak kaum perempuan? Bolehkah pengobatan orang yang kena sihir dengan sihir pula? Tentu ini ada 3 pertanyaan ya. Kalau dari mana asalnya benda-benda itu? Ini ulama coba rincikan. Jadi rincian ya. Tapi ini karena tidak ada dalil yang menjelaskan, maka ini rincian dari pengalaman ruqyah saja. Kebanyakan orang-orang yang keluar benda-benda tajam dari tubuhnya itu memang benda itu dimasukkan dengan cara sihir dengan 2 cara. Di makanan yang dia konsumsi, atau memang ada jin yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Karena jin ini bisa masuk ke interaksi ke dalam tubuh manusia ya. Asal memang benteng orang itu terbuka, dia tidak sholat, tidak tutup aurat, tidak ada zikir pagi sore, memang nggak ada, maka itu mudah. Rata-rata orang yang ibadahnya bagus, itu sihir jenis ini tidak bisa masuk umumnya. Kebanyakan orang-orang seperti ini memang lemah, tameng-tameng di tubuhnya itu tidak ada ibadah, gitu kan. Tapi kalau orang ada ibadahnya, insya Allah tertanggulangi. Jadi ini memang ada dimasukkan, bisa dengan makanan yang dia konsumsi, tapi disembunyikan oleh para ya dukun-dukun ini dengan cara sihir, karena itu tidak didampak atau memang jin-jinnya memasukkan ke dalam tubuhnya. Maka ruqyah membongkar itu sama dengan susuk kan? Susuk yang dimasukkan dengan cara dimantra-mantrain akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Itu kalau dibacain ayat bisa keluar memang susuknya. Buhul yang ditanam, gitu kan? Saya punya pengalaman meruqyah air kemudian disiramkan di tempat yang ada buhul, itu subhanallah beberapa hari kemudian keluar buhul itu. Ada buhul yang keluar di halaman rumah itu, gitu kan. Jadi memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kebanyakan yang kesurupan kaum perempuan? Sebenarnya tidak juga, laki-laki juga ada, gitu kan. Pokoknya siapa saja yang kena sihir bisa saja terjadi, tapi kesurupan ini terjadi memang kalaupun terjadi pada perempuan ini karena kelemahan jiwa. Dia tidak bisa mengontrolnya, gitu kan. Kalau orang dia terganggu nih, tapi dia dengar ruqyah, dia coba konsentrasi dengar. Nah, ini biasanya tidak bisa kesurupan, setannya malah kena. Kesurupan itu biasa karena kelemahan jiwa dia, maka setannya akhirnya menonjol untuk menguasai dia gitu. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir, haram. Tidak boleh haram dengan haram, gitu kan. Tidak boleh mengobati penyakit dengan yang diharamkan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dengan hal-hal yang diharamkan. Kalau ada dokter bilang Anda sembuh tapi syaratnya minum khamr ini, nggak boleh. Nggak ada ceritanya khamr bisa menyembuhkan misal.
atau menggunakan lemak babi ini atau obat ini nggak boleh. Jelas dilarang dalam agama. Kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui. Jadi tidak boleh obatin, apalagi sihir dengan sihir, gitu kan. Baik, ini sudah jam 9 lewat, mungkin saya tidak bisa baca semua. Insya Allah kita tutup sampai di sini dulu. Dan apa namanya? Untuk lebih jauh teman-teman tadi bisa menghubungi teman-teman yang saya sudah sebutkan namanya, nomornya, dan untuk bab sholat kita akan bahas insya Allah di pertemuan akan datang nantinya. Ya. Kalau ada yang belum terjawab pertanyaannya, mungkin sambil jalan ke mobil saya, kalau ada yang mau nanya silahkan nanti bertanya di situ. Baik, semoga Allah berkahi majelis kita. Semoga Allah SWT menyembuhkan semua orang yang sakit, dilunasi utang semua orang terlilit utang, diberikan hidayah orang yang belum dapat hidayah, dimudahkan untuk mengamalkan orang yang sudah dapat hidayah dan ilmu. Semoga seluruh muslimin yang tertindas di seluruh pelosok bumi, terutama di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, di Irak, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah muliakan Islam di tangan-tangan mereka, Allah juga ya terima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga negara kita Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk sihir, penyihir, semua kejahilan dan pelanggaran agama. Dan semoga saja presiden kita, wakil presiden kita, dan seluruh pejabat-pejabat pemerintah ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada kitabnya Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang diterapkan adalah agama Islam, dan seluruh aliran yang tidak benar yang bisa menyesatkan umat Islam, seluruh pelanggaran agama bisa diangkat dari negara kita ini. Dan semoga Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah,